Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Dan pada kali ini saya berada di lahan-lahan ini sudah jauh juga nih perjalanan, mungkin kurang lebih setengah jam. Jadi setengah jam itu perjalanan cepat. Nah ini kan udah lama nih nggak pernah mencari sarang-sarang burung atau memantau burung-burung lahan. Nah ini berdasarkan dengan burung-burung kita yang hilang, ini kebanyakan yang hilang ini. Kalau biasanya hilangnya satu dua itu nggak heran, tapi ini hilangnya itu satu minggu itu ada 10 ekor. Jadinya kita terasa banget nih, kita sambil mau nyari-nyari di lahan, barangkali burung kita ada yang kejebak di lahan nggak bisa pulang gitu. Terus ini burung-burung yang udah mau bersarang pun pada hilang, kayak jalak uren, kayak jalak putih itu udah kita dapat jodoh hilang juga itu ya. Jadinya ya kita sampai terasa banget di kantong saku itu, karena itu harganya mahal teman-teman. Jadinya ya kita cari lah ya, berusaha cari walaupun itu sangat mustahil gitu. Dan ini kita sudah nyampe di sini nih, kita nanti perjalanan akan dipantau saya. Jadinya nanti kita akan melihat apakah masih ada burung-burung, terus burung apa saja yang masih ada di lahan ini nih. Ini mungkin kurang lebih 14 tahun nggak pernah datang ke sini teman-teman. Jadinya sangat apa namanya kaget, karena ini dulu lahan kita nih, dulu lahan kita untuk mencari anakan burung. Tapi sekarang udah lain. Untuk alam-alam ini udah kayak bambu-bambu itu kan dulu nggak ada. Terus pohon-pohon jadi pada kecil-kecil. Dulu itu pohonnya besar-besar. Terus kali ini dulu tuh sungai apa airnya itu banyak. Sekarang itu baru kemarau berapa hari udah kayak gini kering nih. Kayaknya nggak ada ikannya. Kalau dulu ikannya banyak ini, malah masih ikan. Oke ya, jadi seperti itu kita ikuti saja nanti sampai selesai ya untuk burungnya, baik mau dapat atau enggak. Terus nanti kalau ada sarang burung, kalau ada tempat-tempat burung ya kita bisa tunjukkan kepada kalian semua. Oke ya, terima kasih, begitu saja ya. Jadi langsung saja kita next on. Berapa kilometer? Oke, ini kita baru berjalan sekitar lah berapa meter saja ya. Kita nggak mendengar untuk indukannya, tapi nggak ada suara, nggak ada penampakan, nggak ada suara, tapi ada yang bawa makanan ya. Selama mungkin 3 menitan langsung kelihatan, karena yang satu bawa makanan, malah yang satu terbang dari sana. Nah terus ini nih kita lihat ya, ini burung sogon, sarang burung sogon. Ini biasanya kalau bawahnya itu udah bulat ini ya, ini cepat Ya, kelihatan. ini kalau kayak gini nih udah bulat tuh udah ada anaknya nih, udah ada anak ya. Oke, kita cek apakah burung sekarang masih kayak dulu ya. Jadi kalau bulat ini ada anaknya nih. Aha. Oh, oke. Ini adalah calon generasi penerus alam kita nih. Nih burung sokon udah kayak gini nih, ada 2. Yang cilikannya sering weruh, Kang. Jenenge Ya, apa? Sogon. ini mbred gandil kalau bahasa sini. Oh Tapi ya, kalau Red. bahasa di YouTube itu nggak pada tahu, jarang yang tahu. Ini Oh, tahunya sokon bahasa nasionalnya. Itu kalau di desa namanya sendiri-sendiri nih, ada mbred gandil. ya. Banyak kayak gitulah. Ada ini. Itu dimasukin lagi nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Nggak wurung bahasa Ya, istilah. burung itu kalau lagi ngeram biasanya burung. Kalau ada beranak, Oh, jangankan cuma diambil dibalikin, kita ambil dipindahkan, masih dikasih makan, tapi harus syaratnya itu harus ada suara. Harus apa namanya? Anaknya bersuara. Nah, itu nanti indukannya akan mengejar gitu ya. hmm. Oke, jadi masih sama nih untuk burung sogon. Kalau yang udah ada anaknya itu bawahnya nggak ada klawer, ya kan? Ya. Caranya bulat, padahal aslinya itu kan ada klawer kalau sarang-sarang burung sogon itu. Hmm. Nah, seperti itu. Itu yang ada isinya. Ada, kalau ada isinya bulat seperti itu, jadi Hmm. bisa dipastikan. Cuman kita nggak bisa memastikan itu anaknya udah besar atau masih kecil, itu nggak bisa. Oh. Ya kita bisa tahu burung itu udah ada anaknya gitu. Apalagi kayak tadi tuh malah bawa makan ya. Hmm. Tapi kan nggak semua orang cari burung itu tahu indukan bawa makan lah.
Tahunya kan kita lihat sarangnya, oh sarangnya bulat gitu kan, biasanya diambil zaman dulu. Nah ini kita pelihara untuk generasi penerus saja nih. Oke ya, Ini jadi sarangnya. kita naik lagi untuk sarang-sarang burung berikut ya, barangkali masih ada burung-burung yang lain. Nah teman-teman, kalau zaman dulu ya, aduh lama nggak ngalas malah kakinya saya ini. Kalau zaman dulu nih, tempat kayak gini nih, ini biasanya banyak burung sering gunting atau nawon nih, alamnya kayak gini nih, tempatnya cocok. Ini kalau kita ada modal indukan taruh sini nih, mau berkembang biak juga nih, semuanya kayak gini nih ya. Caranya biasanya ya bisa di itu tuh, di albasia, bisa di waru gitu kan. Ada waru sama weru itu ya. Mungkin bahasa luar nggak tahu apa itu weru kayak gitu. Terus untuk burung sirip gunting itu biasanya nggak mau di pohon-pohon nangka atau apa pohon-pohon yang lebih rindang. Biasanya pohon-pohonnya itu yang kayak albasia kayak gini nih. Nah, sama burung kuniran. Nah, ini masih ada kuniran tuh. Kuniran mini masih ada itu Di atas masih nggak kelihatan jauh. nggak kelihatan ya, tapi Iya. ada suaranya itu. Terus burung apa namanya? Kalau di sini tuh lenjetan, kita pernah melihara kemarin itu ya. Jadi ini tempatnya kayak gini nih. Tapi ini dari tadi kita pantau udah nggak ada burung yang kita maksud. Jadi ya kita cari terus, apakah masih ada sisa-sisa burung di alam ini ya. Oke, langsung kita cari lagi. Oke, dan setelah beberapa menit kita lihat burung pelatuk juga membawa makan, langsung berarah ke sarang. Rupanya di sini jarang orang nyari burung nih. Yang pohonnya kering itu, Pak? Ya, itu Oh, keringnya mungkin nggak kelihatan ya, karena kita bawa lensanya di lensa biasa ya. iya, agak jauh. Jadinya ya intinya kayak gitu tuh, masih ada burung pelatuk di sini. Burung pelatuk yang bertempat di itu kalau dulu kita panjat itu. Kalau dulu kita panjat, kita potong biasanya. Burung Kalau enggak pelatuk itu sarangnya dari nggak pakai rumput-rumput ini. sarang, Oh, nggak iya. pakai. Itu pakai lubang itu biasanya. Tapi kalau burung pelatuk mending, dia Hmm. bikin lubang sendiri. Beda sama burung tengkek. Kalau tengkek, Tengkek sama kacer juga itu biasanya. Bedet, kalau bedet, iya bedet itu juga nemu punya yang lain. dipakai. Ya, Oh, biasanya punya yang lain ditarung untuk apa? itu tuh. Bibitnya gitu ya. Nah, Nah, itu tuh. Itu membawa makan ke sana paling atas. Itu kalau kita panjat, kita bawa pulut ya. Jadi hmm. kalau kita tanpa alat, kita bawa pulut aja nih. Pulutnya tempelin ke dalam, nanti anaknya ikut. Sekarang jangan diambil ya. Jadi kita Sekarang udah biarkan jarang. ya agar alam ini kembali seperti dulu. Tanpa kita melihara juga udah ada ya teman-teman ya. Tanpa kita melihara burung, tanpa kita harus mengeluarkan burung, ternyata di jauh dari rumah ini, jauh dari keramaian, ternyata masih ada tersisa burung-burung yang mau juga berkembang biak. Saya juga melihat burung petet juga nih, tapi kalau kita intip lama juga. Padahal sepertinya ya bersarang juga, nggak tahu itu ngeram atau lagi angkut sarang ataupun sudah keluar sarang ya kita nggak tahu, intinya ada. Biasanya kalau kalau burungnya itu sekitar sini-sini aja itu ada sarangnya. Kalau nggak ada sarangnya berarti dia belum bersarang. Tapi kalau satu pasang itu biasanya di sini sekitar sini gitu. Kalau dulu kalau kita mencari anaknya atau sarangnya susah, kita tinggal duduk manis di tempat suatu tempat ya. Misalnya ada burungnya di sana, kita hanya gini aja nih. Nah gitu kan. Jadi kita nggak perlu mencari kayak gini aja nih. Anteng. Itu untuk burungnya jangan sampai melihat kita. Itu nggak sampai 20 menit kita akan mendapatkan sarangnya karena indukannya biasanya itu kalau apa angkut sarang ya, angkut sarang sama mengasih makan meloloh itu, atau kalau anaknya udah keluar sarang tapi masih diloloh sama indukannya itu akan ketemu. Soalnya burung itu nggak sampai sejam dia mengasih makan ke anaknya gitu ya. Jadi kita tinggal duduk, kita lihat indukan bawa makanan, dia langsung mengarah ke sarang ataupun anaknya di mana mereka berada, di mana mereka itu bersembunyi gitu. Nah di situ kita akan langsung menemukan gitu ya. Itu kalau zaman dulu. Kalau sekarang nggak usah dicari, intinya masih ada itu ya. Jadi kita mau mantau saja, nggak nyari burung ya. Oke, langsung lagi kita cari lagi. Nah setelah beberapa menit lagi nih kita mendapatkan tempat yang bagus banget nih. Lagi-lagi zaman dulu ya, zaman dulu tempat kayak gini nih
biasanya ada burung cucuk udang, ada burung cucuk udang yang kecil, terus burung-burung srengenge ini kayak gini. Nah, dilanjut yang di semak-semak kayak gini nih biasanya pelanduk semak ada nih. Jadi 3 macam burung pelanduk semak itu biasanya ada. Terus burung apa namanya? Kalau di sini tuh zaman dulu ya, sekarang udah nggak ada burungnya, itu jingkong tinggi. Dia itu burungnya kuning. Kalau di batu-batu itu dia nganggut-nganggut gini. Saya masih lihat tuh di channel-channel tetangga ya, masih lihat. Tapi di sini emang udah nggak ada. Tapi dulu di sini itu emang habitatnya ini di sini. Cuman burung itu mudah sekali ditangkap, dipasang jaring dan segala macam itu gampang, gitu ya. Jadi ya memang sekarang tinggal tempatnya untuk burungnya itu wis nggak ono. Dulunya itu nggak ada. Jadi biasanya di atas kayak gini nih. Ini burung kutilang, terus burung-burung kapasan ya. Ini masih ada harusnya dulu di atas kayak gitu tuh rame. Itu masih ada kutilang tuh, masih ada. Tapi karena burungnya itu terbatas, jadi dia nggak begitu bunyi rame gitu. Ya, memang masih ada, tapi suaranya nggak kayak dulu, nggak rame kayak alam dulu gitu, beda. Terus ini burung keridean juga nyarangnya kayak gini nih, tempat kayak gini. Nah, kalau keridean itu jarang untuk yang bersarang di tanah. Biasanya mereka mencari lubang di bambu. Ya, walaupun pendek, walaupun tinggi, bahkan dia malah ada yang di kulit bambunya tuh. Namanya compring kalau di sini. Nggak tahu bahasa nasionalnya apa. Slumpring. Slumpring ya. Nah, slumpring itu dia menancap di bawahnya, nggak tahu kalau dulu. Tapi sekarang ya lagi-lagi untuk burung itu harganya lumayan juga, makanya di sini udah habis, benar-benar nggak ada. Mungkin ada satu pun ya para pengincarnya banyak gitu. Jadi untuk informasi tempat burung itu sangat cepat di sini. Melihat satu, yang mikat itu banyak banget berdatangan, berlomba-lomba gitu. Padahal ya sebenarnya nggak mahal-mahal amat ya, tapi mereka itu punya hobi, jadinya Cuan. ya selain cuan itu dia hobi, jadinya walaupun mungkin dia dibayar itu ya nggak mau ya kalau Iya. nggak anu, tapi Hobi kalau nangkep. mencari, apalagi nanti dijual kan dia punya rasa penasaran juga nih. Penasaran kalau dia bisa nangkap kan seneng gitu. Menangkap itu dia seneng, apalagi dia penasaran nih burungnya kayak apa, suaranya bagus gitu kan. Laporan dari si Anu nih burungnya di sana bagus. Jangan-jangan saya nanti bisa dapat ini. Selain saya nggak penasaran lagi sama burungnya, saya jago nih bisa nangkap burungnya kan gitu. Nah, sehingga burungnya akan habis gitu ya. Kita nggak ada sekarang. Oke, kita lanjut lagi. Oh, kita anu. Ini lubang-lubangnya nih. Ya, ini ada nih lubangnya, tinggal lubangnya doang, tapi untuk indukan burungnya nggak ada. Untuk lubang-lubangnya nih memang untuk burung cucuk udang itu memang kayak gini nih. Sarangnya kayak gitu tuh. Ya, untuk burung cucuk udang. Kamera nanti kan di Mati enggak? tadi nih tek Iya. orang kantin. Ora lah, enggak bayar. Nah, itu untuk burung apa, sarang burung cucuk udang kayak gitu. Pinus rekam burung. Wis. Nah, gitu. Jadinya emang tempatnya kayak gitu, tapi untuk indukannya nggak ada ya teman-teman ya. Oke, kita next on. Cari lagi di tempat tadi dong. Barangkali ada. Nah, di tengah-tengah perjalanan nih udah agak panas. Tadi tuh lihat burung dan suaranya masih ada tuh tiga-tiga itu ya. Tapi ada suara anak-anak yang udah keluar. Nah, setelah kita mengiling-iling atau mencari-cari ada nih sarangnya. Kita tunjukin sarangnya saya. Ambil. Ini adalah pohon kopi nih teman-teman. Oh, ini bagus banget nih. Ini sarang baru nih, dekat. Kelihatan nggak? Ini sarang baru. Tadi udah ada suara bunyi anak kan, padahal berarti dia mau bersarang lagi. Ini baru banget nih. Ini pohon kopi yang berada di sekitar daun-daun rumput. Jadi namanya surandana. Surandana ya? Gajahan. Gajahan. Nah, itulah bahasanya masing-masing, ada gajahan atau surandana. Ini masih bersarang di situ, teman-teman. Dan Masih kosong nggak? cari lagi. Sarang baru belum ada isinya.
Belum ada telur. Jadi beda, kalau yang baru sama yang udah ditinggal itu beda. Kalau yang udah ditinggal itu rapi. Oh, rapi. Ya, rapi. Kalau itu kan masih semrawut. Ya kan masih baru banget. Terus untuk indukannya tadi bunyi kan, kita pegang. Nah, biasanya nggak sampai 1 bulan kita panen anaknya itu. Cepet ya. Cepat aja, soalnya untuk burung kutilang itu nyeramnya cuma 11 hari. Oke, kita dapat juga nih kayak sarang burung juga nih. Tikusan. Nah, ini namanya pelanduk semak mini yang kayak Bambi, yang kayak kita pelihara. Tapi ini mungkin ada 1 tahun yang lalu ya, jadi sarangnya udah hancur kayak gini nih. Oh, udah hancur ya. Ya, dia beda sama burung pelanduk semak yang besar. Kalau yang besar tuh kayak kutilang kayak gini. Tapi kalau pelanduk semak yang kecil, yang Bambi, yang mini tuh, yang kayak Bambi, itu kayak sarang burung prit. Kayak sarang burung prit kayak gini nih, tapi ini udah hancur. Sayang banget ya, kita nggak bisa melihatkan untuk indukannya ya, karena memang udah benar-benar mau punah gitu. Nah, kita lihat burung pelatuk lagi tuh. Bawa makanan kita lihat, nanti kalau caranya pendek kita coba panjat. Oke, dia mengarah ke sana. Sana. Oh, burung pelatuk bawa makan. Arahnya ke sana tuh. Bilang udah jauh. Ini kalau dicari masih ketemu aja itu. Yang bawa makan jelas banget, besar makanannya. Oke, kita nggak cari lah ya. Intinya kita masih bersyukur untuk datang ke tempat yang jarang didatangi orang mungkin. Ternyata masih ada aja sarang burung ya. Sarang burung membawa makan. Bahkan untuk kutilangnya tadi ada yang sudah keluar sarang gitu. Mungkin kemarin kita ngopinya kurang jauh. Ini tempatnya indah banget. Nah, ini harusnya nih sotong sama emprit, kumpulnya ini begini nih emprit. Kalau emprit biasanya di pohon cangkrim. Pohon cangkrim itu kayak dadap gitu ya, nggak tahu bahasanya apa ya. Pokoknya sini tahunya itu cangkrim, dadap itu ada durinya. Biasanya kayak gitu tuh burung emprit. Ini saya lihat lagi tuh burung kutilang, ternyata di sini tempatnya nih. Tuh, masih ada puluhan ekor burung kutilang. Oke, kita naik lagi untuk sarang-sarang yang lainnya. Kita naik lagi. Ini udah lebih jauh lagi nih. Saya melihat beberapa rombongan burung krotok nih. Burung krotok itu sisinya koloni kayak burung jalak. Dia seperti tempatkan itu. Nah, ini udah enak nih. Oke, jadi sayangnya nggak bisa dilihat itu ada rombongan rocok nih, burung rocok. Tapi Di kalau pohon burung ring. rocok yang rombongan itu biasanya nggak besar. Dia hanya kadang mencari makan bareng sama mandi bareng. Itu rombongannya banyak banget tuh. Mungkin ada puluhan juga tuh sama. Nah, tapi kalau kita nyari sarangnya bukan yang burung yang semacam koloni begitu. Jadi kita harus mencari sarangnya itu ya. Biasanya itu di satu tempat itu biasanya hanya ada 2. Ini masih banyak banget nih bambu nih. Dari tadi burung dorocoknya keluar terus. Jadi mereka biasanya nggak bersarang. Biasanya dari anakan baru keluar, baru bisa mandiri. Biasanya yang udah nggak bisa bertelur gitu. Biasanya ada juga yang nggak punya jodoh. Ya kayaknya di lahan juga biasanya ada yang jodohnya itu dimakan tikus lah, dimakan ular lah, matilah gitu. Jadi memang seperti itulah untuk burung-burung di alam gitu. Terus kita mau mencoba memanjat pohon nih, tadi kita lihat burung tengkek di sana. Kita mau panjat, mau lihat isinya ya, karena itu pendek. Kita langsung ke sana aja nih. Rocok tilang kan? Rocok itu. Tilang ning warnanya putih. Tilang warnanya putih sama hitam. Kalau rocok ini kuning. Kuning. Tapi satu spesies kan? Satu spesies, makan sama. Makan sama, bentuk sama. Bentuk sama, tapi untuk suara Beda. dan rocok.
Hah? Itu ada yang keluar dari sini nih. Kumbang asem. Oke, ada trotok yang keluar dari sini nih. Sarangnya enggak ya? Biasanya untuk burung trotok itu sarangnya di sini, di pohon-pohon salak. Tapi nggak ada kayaknya. Kita belum beruntung. Biasanya seperti ini nih, ada burung trotoknya, ada sarang. Oke. Itu burung tengkek, sarangnya kayak gitu tuh. Kita mau panjat itu. Barangkali ada apanya gitu, kita lihat ya. Panjat aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau mau manjat biasanya kayak gini nih. Ludahin. Ya, ini bukan ludah berdoa. Ini saya doa ya wajib nih. Doanya itu cuma bismillah. Jadi bukan doa yang aneh-aneh. Kita mau manjat nih tanpa pegangan. Biasanya kan kaki dikasih tali tuh. Nah, kalau saya dulu manjat pohon kayak gini nih nggak pakai tali. Apakah kita masih bisa ya? Teknik manjat bejing. Wah, gambarnya petang lur. Itu yang dijatuh-jatuhin. Yang dijatuh-jatuhin apa ya? Sarang. Apa tadi ya? Tadi. Cabut anu. Tikus terbang. Tikus terbang bro. Tikus terbang. Anu kayu. Kayu. Bisa kita turun lagi ya? Turun lagi. Ada tikus terbang, kelarap. Lagi sing gigal apa gigal? Oke, ini mungkin makan waktu yang sangat lama. Kita jeda dulu, nanti hasilnya kayak apa ya? Jeda aja dulu. Sing digigal apa ki? Ini sarangnya nih. Oh, ini sarangnya. Ya, ini tadi gigit tuh, saya masuk. Ternyata bukan burung tengkek, tapi sarang yang buat burung tengkek malah diisi sarang sama tikus. Oh. Oke, kita jeda dulu, nanti hasilnya kita perlihatkan. Oke. Oke. Ternyata isinya tupai guys, tapi udah kabur karena tadi turun sana. Isinya kosong berarti. Anak manuknya ora? Tupai. Lere nyakot. Isi pira berarti? Hamil. Tok. Loro. Lagi hamil. Gue lagi hamil. Yang satu di sana, Mas. Yang satu tadi udah. Oh, Terbang itu terbang, kabur, naik lagi. Itu banyak ya. Oh. Nah. Nah, masuk lagi ke sarang sana, pohon itu. Kok lagi nanti tuh. Kok apel ya di sana ada sarang ya? Iya. Pindah. Nih. Sini nih. Oh, berarti 3 ya? Ya, biasanya rombongannya kalau satu sarang itu ada 5 juga. Tapi ini kan sarangnya kecil. Ini kemarin pernah kita dapat juga nih. Nih. Matanya kok melentur ya. Ini kayak gitu tuh. Ini kayak jantan tapi kok susunya banyak gitu loh. Ini jenis bajingnya apa? Ini yang jenis yang merah ya. Yang bagus itu yang putih sebenarnya. Bisa dipelihara. Iya, bisa dipelihara juga nih. Nyakot ora kan? Ya. Ini nggak dilindungi juga nih. Nyakot ora? Oh, nyakotnya lara. Dapat satu nih, tapi kita nyari lagi nanti. Oke, gitu aja dulu. Di sini kan anak cilik. Oke, ini di tengah-tengah perjalanan panas banget. Saya menemukan orang yang lagi nyangkul. Tuh, bekas pasulannya, cangkulannya. Nah, tapi panas nih, orangnya pada istirahat tuh. Pada madang semuanya. Kita mau tanya nih, apakah masih ada burung nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak siapa?
Pak Basori, Basori alias nih. Supri. Ada Supri. Kayak dukun. Iya. Tampilannya. Memang saya setengah dukun, setengah enggak. Salaman, salaman. Nah, salaman. Oke. Pesona, Mas. Oke, ini Pak Basori ya. Iya. Kita mau tanya nih, apakah di sini masih ada burung nggak? Burungnya burung pipit. Banyak. Burung pipit itu Iya. apa? Emprit ya? Iya. Selain itu ada nggak? Ada. Masih Ya, ada? Ke Podang Kono 1 2 ada. Masih ada. Ada ya. Oh, masih ada burung ternyata di Iya, sini loh. burung. Ini kalau dari rumah ke dari desa sampean jalan ke sini berapa jam, Pak? Oh, seberapa jam? Oh, cuma nggak sampai 1 Ya, jam. Kakiku udah capek. Nggak sampai 1 jam ternyata ke sini. Ini masih ada burung pudang ternyata. Terus selain burung pudang ada nggak? Ada, kedilang ada. Ketilang masih ada ya. Tapi burung kacer ada nggak? Kacer ada burung. Kacer ada nggak? Nggak ada. Bingung dia kita tanyain burung-burung yang sultan itu. Gitu ya. Ya. Jadi nanti kita terima kasih Pak Basori. Ya, ya. Jadi selamat menyangkul lagi ya. Amin. Kita mau jalan lagi nih, mau nyari sarang burung Insyaallah. juga ini Pak. Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Salam. Monggo, Pak. Monggo. Oke Pak, di sini udah mungkin udah mau sore nih, matahari gelap sekali. Mata saya yang gelap, mataharinya terang banget. Nih, jadi Terang ya, ini benderang. sampai nggak tahu kemana ini, perjalanan sudah 3 jam sampai sini, nanti pulangnya nggak tahu arah jalannya kemana. Jadi baterainya sampai habis 2 udah. Ini kita nanti mau melanjutkan nyari sarang lagi, barangkali ada ya. Jadi ini nanti kalau baterainya habis berarti ini ya penutupan. Di lahan nggak ada manusia, ini selebar ini hanya 2 aja ini manusia. Lagi 2 manusia aja nih lahan selebar sana ini. tuh. Iya. Itu tuh. Nah, nggak tahu ngapain ya. Jadi kita sampai buka-buka celana ini karena belok apa namanya? Lumpur. Oke, kita jalan nih. Indah sekali alamnya itu. Ini ketiran. Terang-terang kayak jigungnya jangan melas teman. Sampai sini nggak kita temukan ya sarang burungnya karena udah sore, udah mau menjelang asar ini. Jadinya ya ini nih sudah agak-agak gelap. Udah disalah-salah ini. Mungkin udah sebentar lagi sih kita nyampe juga nih. Ya tadi pas ada momen bagus malah baterainya habis. Tadi masih ada kita temukan kado semak, kutilang-kutilang terocok juga. Terus cidlek gunung, terus burung rambatan itu ada, terus ini gunting juga ada itu, tapi nggak sempat kita carikan sarangnya karena udah beda kayak yang dulu. Kalau dulu dia muter-muter sarangnya langsung ketemu, sekarang nggak, muter-muter malah hilang, kabur kemana nggak tahu. Nah ya mungkin ini terakhir kita perjalanan di sini. Maafkan bila kita ada kesalahan, kita menghadap wajah, nggak menghadap orang ilok. Jadi kalau ada kesalahan, minta maaf sekali untuk ucapan-ucapan yang tidak berkenan. Kita sebenarnya mau buka kaos nih, tapi takut terkena sesuatu. Saya hanya bongkar celana karena sumuk banget, nggak pernah ngalas. Jadi kita besok-besok mau ngalas lagi nih teman-teman. Oke, salam lestari dari burung liar. Terima kasih.